Oke, Bu Laura, kita mulai. Oke, Bu Laura. Selamat malam, Bu Laura. Mikrofonnya tolong, Bu Laura. Maaf, kita ulang ya. Ya. Selamat malam, Bu Laura. Selamat malam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Saya agak sedikit resah ini Bu Dewi sama permasalahan yang saya hadapi. Resah ya, Bu Laura. Iya. Jadi apa yang ingin Bu Laura bicarakan pada malam ini? Saya ingin gini ya Bu Dewi. Sebenarnya ini masalah umum dan semua guru, apalagi saya, Bu Dewi atau teman-teman lain sebagai guru juga akan merasakan hal yang sama. Saya berpikir gini, saya sering ketemu siswa terlambat. Lalu siswa saya, mau itu anak yang disiplin, anak tidak disiplin, anak yang patuh atau anak yang bermasalah, ketika terlambat mereka mendapatkan hukuman. Itu saya agak kurang setuju gitu, Bu Dewi. Oke, jadi di sini Bu Laura adalah ketika ada siswa yang terlambat, jadi anak ini sering mendapatkan terlambat. Jadi mendapatkan hukuman dan jadi Bu Laura kurang setuju terhadap masalah ini ya, Bu Laura ya. Iya. Yang saya kurang setujunya bukan karena anak terlambatnya ya Bu Dewi, tapi yang kurang setujunya saya karena hukumannya. Iya, karena mendapatkan hukuman. Iya. Iya, Jadi ada anak yang terlambat lalu mendapatkan untuk hukuman gitu. iya. Oke, jadi dari apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya ingin ketika saya berbincang dengan Bu Dewi, saya menemukan solusi yang tepat, bagaimana saya dapat menyelesaikan permasalahan siswa saya yang terlambat dan tidak ada lagi hukuman dan ingin juga anak itu sadar kalau mereka itu terlambat dan tidak mengulanginya lagi gitu loh, Bu Dewi. Oh, jadi Ibu ingin anak ini terlambat dan tidak mengulangi yang lagi Iya, ya, Bu ya. Jadi tanpa hukuman. jadi dari berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, ketika ada siswa Ibu yang terlambat, jadi dia mendapatkan hukuman, jadi Ibu merasa kurang nyaman juga terhadap apa Iya, yang ada di sana. Lalu kalau menurut Ibu, ketika ada siswa yang terlambat dan mendapatkan hukuman seperti ini, em, apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap permasalahan ini, Bu? ini yang ada di sekolah saya ya Bu Dewi ya, biasanya siswa tuh kan masuknya setengah 7.20 karena kondisi tertentu, jadi apa ya, eh, siswa tuh datangnya misalnya 7.10 pagar ditutup, siswa dikurung di luar. Nanti setelah pagarnya dibuka, masuk lagi. Tapi tidak di dalam masuk kelas ya, dia dibariskan lagi. Setelah dibariskan, mereka nanti dipisah barisan dengan apel pagi dengan teman-teman. Setelah teman-temannya masuk kelas, nanti dia malah dalam kondisi eh, diberi hukuman lagi. Apakah itu bersih-bersih, apakah itu membereskan, mengumpulkan sampah. Menurut saya itu akan merugikan mereka sebagai siswa loh, Bu Dewi. Jadi ketika mereka terlambat ya Bu ya, diberikan hukuman, disuruh bersih-bersih sehingganya terlambat lagi masuk ke dalam kelas. Jadi Iya, iya, tentu saja materi pembelajaran juga tertinggal oleh anak ini yang sudah iya, mendapat hukuman tadi yang di luar iya, tadi ya Bu ya. iya. Eee Menurut Pak Laura, jalan keluar dari untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Bu Laura? Jadi saya mikirnya gini, Bu Dewi, ketika kita bertemu suatu permasalahan, sebaiknya jangan hukuman yang diprioritaskan, tapi bagaimana masalah itu dapat terselesaikan. Harusnya kita melakukan beberapa pendekatan terlebih dahulu, Bu Dewi. Kan menurut saya ya, Bu Dewi. Solusi pertama kita tanyakan dulu. Kita kelompokkan siswa tersebut dalam berdasarkan pertanyaan pertama. Kamu kenapa terlambat? Sudah berapa kali terlambat? Dan siapa yang mengantar? Berapa jarak rumah? Itu perlu. Karena kita juga mempertimbangkan mereka secara individu. Apakah mereka jarak jauh? Kondisi alam seperti apa, dan apa yang mereka alami pagi ini, kenapa mereka terlambat. Jadi ada kita perlu sebagai pendidik, kita punya rasa empati terhadap mereka, hingga mereka juga merasa empati dengan kita. Jangan berharap mereka simpati dengan kita, kita tidak bersimpati. Jadi lakukan dulu pendekatan pertama secara individu, tanyakan apakah alasan-alasan mereka terlambat. Lalu kelompokkan seberapa sering dan apa alasannya. Kalau hanya anak ini dengan kondisi tertentu terlambat dan hanya ini hari pertamanya, kembalikan mereka ke kelas seperti biasa. Kembalikan ke grupnya atau ke barisannya. Untuk anak-anak yang sering, lakukanlah pembinaan. Apakah kita berkonsultasi dengan BK, atau wali kelasnya, atau guru-guru yang lain sebagai sumber informasi kita.
apakah anak ini emang benar-benar bermasalah. Nah, menurut saya seperti itu, Bu Dewi. Iya. Jadi, dari apa yang saya tangkap tadi, menurut Bu Laura, seharusnya dilakukan pendekatan terlebih dahulu ya Bu, Iya, dikelompokkan anak-anak ini seberapa sering mereka terlambat, ditanya apa alasan mereka sampai terlambat, seperti itu ya Bu Laura ya. Uh, Kalau menurut Bu Laura, hal yang seperti ini Bu. apa Bu Dewi? Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa melakukan pendekatan, lalu Mm-mm. dikelompokkan anak-anak ini, bagaimana bagaimana Ibu mewujudkan hal tersebut? Eee, biasanya kan hal pertama yang dilakukan sekolah kan adalah yang menunggu siswa datang di pagar itu kan, guru piket. Harusnya Mmm, ada dulu sosialisasi kepada piket, tolong kelompokkan dulu, anak yang mana yang sering bermasalah, anak yang tidak bermasalah. Jadi ketika kita bertemu anak yang sangat bermasalah, itu yang kita proses. Prosesnya jangan memberikan hukuman, tapi lakukan pendekatan melalui BKK atau melalui wali kelas. Dari situ kita dapat mengetahui apakah anak ini benar-benar masalahnya dari individunya atau dari lingkungannya. Kadang-kadang kita menjudge anak, kamu lagi terlambat, kamu lagi. Kita tidak tahu hal berat apa yang mereka alami. Mungkin hal-hal berat itu sudah dibawa dari rumah, lalu anak dapat penilaian lagi dari sekolah, otomatis mereka akan berpikir, buat apa datang ke sekolah kalau hanya dapat hukuman dan penilaian. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan secara individu, lalu melibatkan BK di dalamnya. Setelah lakukan BK, ternyata permasalahan datang dari rumah, ajaklah orang tuanya bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan anak ini. Jangan memberikan hukuman dan penilaian. Itu loh Bu Dewi. ya. Berarti di sini bisa kita, bisa disimpulkan bahwa anak ini jangan diberi label dulu ya, Bu, ya? Iya Jangan iya, jangan diberi label dulu. ya, ditanya dulu, lakukan pendekatan, kita menggait, guru BK juga, seperti itu Mmm, ya, Bu, ya. iya. Eee, Menurut Ibu, selain guru BK, siapa saja yang bisa Ibu libatkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Kalau menurut saya di sekolah saya karena ada beberapa tim yang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak itu kita mulainya kalau permasalahan terlambat itu mulai dari piket, kita sosialisasikan ke piket. Ada beberapa piket mungkin bisa diajak bekerja sama, ada yang mungkin yang tidak. Untuk menyelesaikan masalah piket, saya mungkin akan meminta dukungan dari pihak unsur pimpinan. Lalu saya bekerja sama dengan wali kelasnya, kenapa permasalahan ini berulang. Lalu saya juga akan bekerja sama BK. Lalu saya juga akan menanyai atau bekerja sama lah ya dengan guru-guru yang di kelas mereka terlibat dalam kelasnya, apakah setiap pembelajaran mereka terlambat, atau hanya di pagi saja, atau setiap waktu di mereka keluar lalu masuk lagi, atau beberapa permasalahan yang mereka buat selain terlambat. Mungkin saya akan mengajak mereka untuk saling kita berbagi, oh ternyata permasalahannya di sini, jalan keluarnya ini. Kalau tidak terpecahkan di sekolah, mungkin saya akan mengajak seperti orang tua, apakah memang munculnya dari rumah. Itu seperti itu. Kalau menurut Ibu, kalau memang, kita mencoba untuk menggait orang tua, apakah ada, hubungannya dengan terlambat anak ini dengan, lingkungan keluarganya sendiri, Ibu? Saya justru sering menemukan seperti ini, Bu Dewi. Saya menanyai kepada anak, "Kenapa kamu terlambat?" "Ayah saya tadi, ada kegiatan dulu, Bu, baru saya bisa diantar ke sekolah." Atau, "Ayah saya ngojek dulu, Bu, ada penumpang baru saya diantar." Itu kan berarti kan bukan masalahnya di siswa, tapi permasalahan di orang tua. Mmm, Apakah bisa lebih awal diantar sebelum penumpangnya, ataukah ada alternatif lain anak diantarkan setengah perjalanan, setengahnya berjalan kaki, atau mungkin juga orang tua yang tidak begitu peduli anak mau terlambat atau tidak. Bisa jadi dimulai dengan bangun pagi tidak dikontrol, atau anak begadang dibiarkan saja. Itu kan bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan rumahnya gitu, Bu Dewi. oke. Kalau seandainya memang, dimulai dari lingkungan rumah, bagaimana cara, atau solusinya bagi Bu Laura seperti ini? Yang pertama mungkin saya mengajak ibunya dulu, sebelum bapaknya. Kenapa? Ibu itu orang yang paling dekat dengan anak. Jadi ibu paling tahu apa yang dirasakan anak, permasalahan anak, kenapa anak terlambat, kenapa anak tidak bangun pagi, kondisi-kondisi itu. Jadi saya akan lebih memahami anak ketika saya bicara dengan ibunya. Kalau permasalahannya dengan bapaknya, misalnya bapak ada kerjaan dulu, ngantar orang dulu atau gimana-gimana, setelah saya dapat informasi dari ibunya, maka saya akan berkonsultasi dengan bapaknya untuk mencarikan jalan keluar. Itu loh Bu Dewi. Dan saya datang pun tidak akan sendiri. Saya akan mengajak guru BK sebagai orang yang paling paham bagaimana mengkonsulkan atau jadi psikolog untuk anak-anak saya nantinya, untuk siswa saya bermasalah tersebut. Oke. Eee
Ini kan kita lihat dari permasalahan dari ibu dan siswa. Nah, kalau seandainya ada juga tentang guru-guru yang juga mengalami hal yang seperti itu ya Bu Laura ya, seperti apa yang ibu alami, Cing. Bagaimana cara ibu mengimbaskan kepada guru-guru yang lain seperti Oh, itu? seandainya ini Bu Dewi, ini permasalahan ini selesai dan otomatis jumlah siswa yang terlambat akan berkurang. Dengan berkurangnya jumlah siswa terlambat, guru di sekolah saya akan menilai dan melihat, oh ternyata tidak harus dengan hukuman atau memberikan pelabelan seperti kata Bu Dewi tadi terhadap anak. Jadi dengan hal-hal pendekatan, mengenali karakter, mengenali perasaan, emosi, dan lingkungannya juga dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Itu yang pertama. Mungkin dengan hal itu mereka akan bertanya, atau perlu mungkin ada kalanya saya akan melakukan sosialisasi atau pendekatan individu atau kelompok dengan beberapa orang guru, kalau yang kita lakukan selama ini kurang tepat, memberikan hukuman dan pelabelan itu bukan tepat. Justru kita merugikan mereka secara waktu, tenaga, pemikiran, dan perasaan. Ketika kita melakukan hukuman atau pelabelan itu, mereka tidak akan tenang, waktunya akan terbuang, beberapa hal akan terjadi. Karena hal-hal tersebut sebaiknya pihak dari orang-orang yang selama ini tidak peduli dan tidak mau terimbas, mereka akan terimbas secara langsung gitu, Bu Dewi. Oke, berarti mencoba ya Bu ya, kita bercoba untuk mengimbasi rekan-rekan yang lainnya. Uh, Menurut Ibu, adakah rekan yang mendukung dalam melaksanakan pengbahasan seperti ini, Bu? Saya rasa beberapa orang guru kalau dari saat ini ya setelah saya lakukan setengah perjalanan, ini belum sempurna setengah perjalanan, itu dari beberapa wali kelas, guru BK, dan teman-teman piket sebagian itu sudah mulai merubah pola, tapi belum bisa merubah aturan gitu loh Bu Dewi. Karena aturan itu saya butuhnya nanti perubahannya kan dari pihak unsur pimpinan, tapi secara individu mereka sudah melakukan beberapa perubahan. Jadi ini kan sudah ada rencana-rencana ya, Bu ya. Iya. Jadi rencananya ini, Bu, kapan Ibu bisa melaksanakan hal-hal yang seperti itu, Bu? Karena saya sudah berjalan hampir setengah perjalanan, saya tinggal mengeksekusinya dalam bentuk global lagi Bu Dewi. Jadi kalau karena jumlah anak ini terlambat ini kan beberapa orang, eksekusinya nanti. Jadi hari ini sudah beberapa orang saya lakukan pendekatan di individu, selanjutnya eksekusinya secara global. Akan terus berjalan Bu Dewi, karena ini pastinya bukan permasalahan sebentar, ini masalah mindset ya, masalah perubahan pola pikir guru. Jadi bagaimana guru-guru bisa terlibat secara aktif mengenai permasalahan terlambat ini. Jadi sekarang saya sudah berjalan dan semoga dalam waktu dekat beberapa bulan atau sampai akhir tahun ini permasalahan ini sudah selesai. Oke, Saya semoga berharap begitu. kita berharap dulu ya. Iya, iya. Jadi uh, ini mungkin sesi terakhir ya Bu Lora ya. Iya. Apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita ini Bu Lora? Dari diskusi ini saya merasa sedikit tenang, sudah sebenarnya rileks karena permasalahan saya sudah saya bagi dengan Bu Dewi, dan saya juga menemukan solusi yang paling tepat menurut versi saya. Semoga setelah semuanya berjalan dengan baik, eee, emang ini solusi yang paling tepat dari permasalahan ini, bukan solusi-solusi yang lainnya, begitu Bu Dewi. Ya. Baiklah Bu Laura, kita sudah sampai di penghujung diskusi ya Bu Laura. Iya. Ternyata percakapan kita ini sangat menarik sekali. Nanti kita akan mencoba untuk berdiskusi kembali dan saya akan nanti bertanya lagi pada Ibu dan mendengarkan cerita-cerita Ibu untuk berikutnya bagaimana Ibu dalam menyelesaikan masalah persoalan yang sudah Ibu rencanakan. Oke Bu Laura, Oke, selamat malam Bu terima Laura. kasih. Ya, sama Bu Laura. Baik, terima kasih kepada Ibu Laura dan Ibu Dewi yang sudah melakukan praktik coaching. Semua saya pikir sudah selesai, tinggal kita menunggu Bapak Ibu yang dari breakout room ya. Ini sudah bergabungkah semua Bapak Ibu? Masih ada, kita tunggu ya. Bu Ber, mohon maaf